Assalamualaikum anak-anak. Halo, hari ini prakarya pertemuan yang ketiga. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kita masih di bab prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Masih dengan Bu Leli Resti. Sebelum saya masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Untuk hari ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut: memahami komponen instalasi listrik dan memahami pembuatan produk instalasi listrik. Siapkan alat tulis kalian dan juga buku paket kalian ya. Oke, komponen instalasi listrik. Ada beberapa komponen instalasi listrik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu Bargainser. Kalian tentu tidak asing ya dengan gambar yang ada di video ini. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah. Pasti setiap rumah ada Bargainsernya. Nah, Bargainser sendiri itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama MCB, yang kedua meter listrik, dan yang ketiga spin control. Untuk penjelasan lebih jelas, bisa kalian pause video ini untuk membaca penjelasannya, atau kalian bisa membaca penjelasan di buku paket prakarya kalian. Lanjut, ada komponen yang selanjutnya yaitu pengaman listrik. Berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, atau biasa yang kita sebut dengan korsleting. Nah, setiap rumah wajib ya untuk ada pengaman listriknya agar tidak terjadi kebakaran. Nah, pengaman listrik ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan sekring, ada yang disebut dengan termos. Untuk yang sekring biasanya sistem kerjanya dengan menggunakan kawat ya, kawat yang dileburkan yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik. Sedangkan untuk yang termos sistem kerjanya sama seperti MCB. Lanjut, ada saklar, disebut juga dengan switch, berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Nah, saklar sendiri ini ternyata banyak sekali jenisnya. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dibagi menjadi saklar tegangan rendah, menengah, dan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan fungsinya, saklar dibagi menjadi saklar on-off dan saklar push-on. Berdasarkan tempat pemasangannya dibagi menjadi inbow dan outbow. Sedangkan berdasarkan jenis per unitnya ada saklar tunggal dan ada saklar majemuk. Lanjut, ada stop kontak. Stop kontak berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, stop kontak dibagi menjadi stop kontak kecil dan stop kontak besar. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibagi menjadi stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Kemudian lanjut, ada steker atau biasa yang kita sebut dengan colokan listrik. Berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Steker memiliki 2 jenis, yaitu steker kecil dan steker besar. Kalau ada colokan pasti ada kabelnya, bukan? Nah, iya, kabel listrik. Fungsinya untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Kabel listrik ini sendiri sebenarnya banyak sekali macamnya. Ada NYA, ada NYM, ada NYY, dan NYMHO. Untuk pengertiannya, kalian bisa lihat di buku paket kalian ya. Nah, ada juga alat yang digunakan untuk instalasi listrik. Ada yang namanya test pan.
kemudian ada yang namanya solder, kemudian ada yang namanya penggaris siku, ada gunting seng, ada ketam, dan ada pahat. Sekali lagi, agar kalian lebih paham, kalian bisa buka buku paket prakarya kalian. Sekarang kita masuk ke pembuatan produk instalasi listrik. Ada 3 tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama, kalian harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian, kalian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kalian melaksanakan pembuatan sesuai dengan langkah kerja yang benar dan wajib sekali untuk memperhatikan keselamatan kerja. Nah, untuk materi sudah selesai. Sekarang waktunya tugas. Tugas kalian yaitu buatlah sketsa rumahmu beserta instalasi listriknya. Contoh gambar sketsa ada di buku paket halaman 74. Kemudian gambar di kertas A4, kemudian kalian foto gambar tersebut. Setelah itu, foto itu kalian kirim ke alamat link Google Form yang sudah di-share oleh gurumu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan guru prakarya. Sekian materi saya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.